wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita mau melanjutkan pembahasan materi kelas 7 tentang fabel. Sekarang kita akan membahas tentang struktur fabel, aspek kebahasaannya, dan cara menyusun atau memeragakan fabel. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan memberitahu kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah KD 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, serta KD 4.12 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, serta kalian mampu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Oke, baiklah, segera akan kita mulai penjelasan mengenai struktur fabel. Struktur fabel yang pertama disebut dengan orientasi. Oke, jadi sama seperti struktur cerita fantasi pada umumnya atau cerita pada umumnya gitu ya, pasti diawali dengan orientasi. Orientasi sendiri berarti pengenalan atau pengantar atau pendahuluan. Nah, ini biasanya berisi pengenalan tentang latar atau tokoh. Jadi dia belum masuk ke inti cerita, belum ada masalah, hanya berupa pengenalan saja, wataknya, latarnya, atau tokohnya. Oke, dan di sini variasi pengungkapan orientasi ini dapat divariasikan menjadi 3. Yang pertama, ada yang diawali dengan deskripsi latar. Jadi, penulis fabel mengungkapkan deskripsi latar terlebih dahulu. Misalnya, di suatu hutan yang tenang, gitu ya. Oke, yang kedua, misalnya diawali latar atau kegiatan tokoh. Jadi diceritakan latarnya, di hutan yang tenang terdapat seekor singa. Singa tersebut sedang duduk santai. Variasi yang ketiga, misalnya diawali dengan latar masa lalu. Misalnya nih, pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah singa yang sangat kuat. Jadi diawali dengan latar masa lalu. Oke, baik, itu adalah 3 variasi dalam pengungkapan orientasi. Baiklah, yang kedua dari struktur fabel adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini berisi permasalahan atau konflik yang dialami oleh si tokoh dalam fabel. Komplikasi sendiri ini sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu awal masalah dan klimaks. Karena dalam komplikasi kan tidak langsung tiba-tiba klimaks, puncak masalah, tidak, tapi ada pemicunya terlebih dahulu, baru dia menuju puncak masalah. Oke, dan seperti tadi orientasi, ada juga variasi pengungkapan dalam komplikasi. Variasinya yang pertama adalah diawali dengan konflik batin. Oke, jadi konflik batin itu sendiri adalah konflik yang dialami oleh si tokoh sendiri. Ya, misalnya dia bergumam atau berpikir dalam hati, lalu dia merasa sedih, gelisah, tapi hanya di pikirannya sendiri. Oke, contohnya semut merasa sangat sedih karena semua makanannya hilang ditiup badai. Oke, lalu yang kedua variasinya adalah dengan diawali konflik fisik. Nah, konflik fisik di sini berarti ada 2 tokoh yang bersinggungan. Ya, jadi mereka bertemu lalu mereka berkelahi. Pokoknya ada kontak fisiknya. Itu yang disebut sebagai konflik fisik. Contohnya, ketika semut merasa sedih, tiba-tiba datanglah seekor belalang. Belalang ini mengejek semut karena makanannya telah hilang. Akhirnya perkelahian antara semut dan belalang pun tak terelakkan.
Oke, dan variasi yang ketiga adalah diawali dengan perubahan latar dan kondisi atau peristiwa yang tidak mengenakan dari si tokoh. Oke, contohnya tiba-tiba angin kencang meniup sarang semut. Semua makanan yang sudah dikumpulkan oleh semut itu hilang berhamburan tertiup oleh badai. Semut pun merasa sedih, kecewa, dan marah. Ia bingung akan menghadapi musim dingin seperti apa tanpa makanan. Oke, itu adalah variasi dalam pengungkapan komplikasi. Struktur yang ketiga dari fabel adalah resolusi. Nah, dari namanya saja resolusi berarti ini sudah masuk ke pemecahan masalah. Oke, jadi di resolusi ini berisi pemecahan masalah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh dalam cerita. Nah, variasi pengungkapannya itu bisa meliputi yang pertama, terdapat atau diawali dengan meredanya konflik. Tadi misalnya konfliknya antara semut dan belalang. Setelah mereka berkelahi, akhirnya mereka merasa perkelahian ini tidak ada gunanya. Mereka pun mengakhiri perkelahian. Oke. Lalu yang kedua, variasi yang kedua itu diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Karena mereka merasa ini adalah hal yang tidak baik, saling berkelahi, belalang pun akhirnya meminta maaf kepada semut. Lalu dia berucap, "Semut, maafkan aku ya, aku sudah mengejek kamu dan mengajak kamu berkelahi." Semut pun menjawab, "Iya belalang, aku juga meminta maaf kepada kamu." Oke, itu adalah contoh variasi dari pengungkapan resolusi. Struktur yang keempat atau yang terakhir dari fabel adalah koda. Koda ini sebenarnya tidak wajib hadir ya, karena seperti pertemuan yang kita sudah bahas sebelumnya, koda ini boleh tersirat, boleh juga tersurat. Kalau tersurat berarti dia hadir dalam cerita tersebut, ada dalam ceritanya. Tapi kalau tersirat berarti dia tidak ada dan kita diminta untuk menganalisis sendiri apa pesan atau amanat yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Oke, jadi koda itu pengertiannya adalah pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, atau bisa ditandai dengan perubahan yang terjadi pada tokoh. Oke, perubahan yang terjadi pada tokoh itu ciri dari koda. Kalau tokohnya memiliki perubahan, misalnya dia tadinya suka sekali mengejek, lalu dia berubah menjadi tidak suka mengejek, lalu dia berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi, berarti itu merupakan sebuah koda. Oke, ya. Jadi, koda itu bisa diungkapkan secara tersirat maupun tersurat. Bisa berupa dialog atau narasi dari si penulis. Oke, penjelasan tambahan di luar dari struktur ini adalah tentang pengembangan tokoh ya. Ketika kita mau menulis cerita atau kita mau membaca sebuah cerita fabel, di situ akan diceritakan tentang tokohnya. Nah, kita bisa tahu watak tokohnya ya dari pengembangan yang dilakukan oleh si penulis. Pengembangan itu meliputi yang pertama, deskripsi fisik tokoh. Jadi kita bisa tahu si tokoh itu seperti apa wataknya dari salah satunya deskripsi fisiknya tokoh. Contoh, ada seekor semut yang berwarna hitam. Semut ini memiliki tubuh yang kecil, kaki yang ramping, namun dia amat gesit dan lincah. Ketika dia mencari makanan di hutan, kaki dan tangannya amat terampil mengambil dan membawa makanan-makanan ke sarangnya. Oke, dari deskripsi itu bisa tergambar, oh ternyata si semut ini sangat rajin dan kuat serta gesit.
Oke. Yang kedua, pengembangannya adalah kegiatan tokoh. Misalnya, dalam cerita tersebut ada seekor singa. Ada seekor singa yang sedang duduk di hutan. Ia sedang menjilat-jilat tubuhnya, seperti sedang mandi. Oke, di saat-saat dia menjilati tubuhnya, dia pun mengaum dengan keras, membuat seluruh penduduk hutan merasa takut dan bergidik. Oke, jadi ini kegiatan si tokoh. Yang ketiga adalah dialog tokoh dengan dirinya sendiri. Misalnya, itu terjadi pada cerita kita menceritakan belalang. Belalang melihat sebuah makanan di depannya. Ia berkata dalam hati, "Wah, makanan ini enak sekali ya, apalagi kalau aku memakannya sendiri." Oke, nah dari situ kita bisa melihat watak si belalang. Ternyata dia sangat egois dan serakah, tidak mau membagi makanannya dengan orang lain, ingin menikmati sendiri. Oke, lalu yang keempat, dialog dengan tokoh lain. Misalnya, terjadi pada belalang lagi nih dan semut. "Hai semut, mengapa kakimu sangat kecil dan ramping? Lihat kakiku sangat panjang dan besar. Aku bisa melompat ke sana ke sini. Apakah kamu bisa melompat, semut?" Lalu semut hanya bisa diam. Dan ada seekor burung yang sedang terbang mendengar percakapan itu. Burung pun berkata, "Hai belalang, kau tidak boleh berkata seperti itu. Setiap makhluk memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing." Oke, dari cuplikan dialog tersebut kita bisa melihat bagaimana watak si belalang. Kalau dia ternyata orang yang sangat sombong dan suka memamerkan kelebihannya diri sendiri. Oke, yang berikutnya tambahan lagi materinya tentang pengembangan judul. Ya, jadi judul itu kita buat terakhir kalau kita mau membuat cerita ya. Nah, ini berbeda dengan tema tentunya. Kalau tema inti cerita, kalau judul itu tidak selalu berupa tema. Oke, karena pengembangannya itu bisa meliputi. Jadi kalau kita mau membuat judul, itu bisa berasal dari nama tokohnya. Misalnya kita mau menceritakan tentang panda gitu. Nah, nama pandanya ini kita ambil menjadi nama Cici gitu ya. Cici si panda. Nah, itu bisa menjadi sebuah judul. Yang kedua, berdasarkan sifat tokoh. Nah, panda ini gimana sifatnya? Misalnya dia sangat pemalas gitu ya, contohnya ya. Atau dia sangat menggemaskan, atau dia sangat rajin gitu. Berarti dari sifat tokohnya misalnya jadi contoh judulnya panda si beruang yang rajin, oke, gitu. Atau bisa juga si cerdik kancil gitu, atau kancil yang cerdik. Lalu yang ketiga berasal dari tema. Jadi kalau tema itu bisa menjadi judul karena memang dia adalah inti ceritanya. Yang nggak bisa itu adalah judul menjadi tema, oke? Nah, di sini kalau berasal dari tema, misalnya tadi tentang kesombongan si belalang, kita bisa jadikan tema, misalnya belalang yang sombong atau kesombongan belalang. Nah, itu ya. Jadi itu inspirasi cara mengembangkan judul dalam sebuah cerita. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang aspek kebahasaan dalam fabel. Aspek kebahasaan yang pertama adalah dalam fabel itu biasanya menggunakan diksi yang tepat. Oke, ini digunakan untuk mengungkapkan latar atau tokoh yang sesuai supaya pembaca dapat mengimajinasikan latar dan tokoh yang sedang ditulis oleh si penulis. Yang kedua, menggunakan sinonim dan antonim. Oke, jadi ada kata-kata pilihan yang tepat ya. Sinonimnya apa nih supaya yang lebih tepat, lebih indah, lebih enak dipakai, atau antonimnya apa? Nah, perlu diingat sinonim itu adalah
kata-kata yang memiliki makna sama. Jadi yang sama itu adalah maknanya, bukan katanya. Jadi persamaan makna. Dan kalau antonim itu adalah kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Jadi yang berlawanan adalah maknanya, bukan katanya. Jadi sinonim adalah persamaan makna dan antonim adalah lawan makna. Oke. Lalu yang ketiga, ini menggunakan kalimat langsung. Oke, karena fabel ini memang termasuk ke dalam cerita, tapi juga dia menggunakan dialog-dialog atau kalimat langsung walaupun tidak sebanyak dalam drama. Oke. Nah, contohnya adalah kata berkata gitu ya. Jadi diperhatikan cara penggunaan kalimat langsung nih, tanda bacanya yang sebenarnya sudah pernah kita pelajari ya saat cerita fantasi. Nah, kata berkata, koma, tanda seru. Setelah tanda seru, ini menggunakan huruf kapital. Aku ingin berenang, titik, tanda seru lagi. Oke. Atau variasi yang kedua, aku ingin berenang. Ini tetap diawali dengan huruf kapital. Oke. Lalu tanda titik, tanda petik, kata-kata. Nah, kaknya di sini untuk katanya menggunakan huruf kecil karena dia bukan awal kalimat. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 4, yaitu penggunaan kata seru. Jadi kata seru ini sering sekali digunakan dalam fabel ya, atau dalam cerita. Ya, misalnya ada kata wah, aduh, ah. Nah, ini setelah kata-kata tersebut harus menggunakan tanda koma. Jadi wah, koma, lalu lanjutkan kalimatnya. Terus aduh, koma, lalu lanjutkan kalimatnya. Dan yang kelima, ini adalah penggunaan kata sandang. Jadi ini seperti kata sapaan ya, kata sandang. Si dan sang seperti penyebutan. Misalnya si kancil, si katak, sang belalang, sang semut. Nah, oke. Terus yang keenam adalah penggunaan kata depan. Ini juga sudah pernah dibahas pada pertemuan di kelas 7 lalu. Kata depan itu ada di, ke, dari, dan pada. Di itu untuk tempat, ke untuk tujuan, dari untuk asal, dan pada untuk tujuan ke orang atau bisa juga waktu. Nah, penulisannya ini harus dipisah dengan kata yang di depannya. Oke, di spasi, ke spasi gitu ya. Kalau dia berupa tempat atau tujuan, kalau dia berfungsi sebagai kata depan. Oke, selanjutnya ini tentang memerankan fabel. Jadi kalau kalian nanti ingin memerankan fabel, hal yang harus kalian lakukan adalah kalian baca ceritanya, lalu kalian pahami isi ceritanya seperti apa. Oke, lalu kalian mulai melakukan pendalaman terhadap karakter tokoh yang ada dalam fabel tersebut. Oke, diselami wataknya, bagaimana tokohnya. Lalu kalau perlu kalian melakukan observasi atau penelitian terhadap tokoh. Bagaimana cara dia beradaptasi, bagaimana cara dia bertingkah laku gitu ya. Oke, lalu setelah kalian melakukan pendalaman karakter, menyelami karakternya, kalian bisa berlatih untuk berdialog seperti yang ada dalam teks fabel tersebut. Oke, seperti watak si tokoh yang ada dalam dunia nyata itu seperti apa, atau watak yang diinginkan dalam cerita fabel itu seperti apa. Kalian mulai berlatih ya untuk menciptakan karakter yang sesuai dengan isi tabel. Oke, itu demikianlah cara memerankan isi tabel, dan setelah ini pastinya kita akan melaksanakan latihan. Sekarang kita akan latihan, dimulai dari latihan KD 3.12, yaitu menelaah struktur teks fabel. Pertama, kalian ibu minta untuk membaca fabel berjudul Kuda Berkulit Harimau di buku paket halaman 220, lalu kerjakan latihan bagian A halaman 221. Kalian ibu minta untuk menentukan bagian atau struktur fabel, yang mana yang orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Lalu tuliskan bukti kalimatnya atau bukti dalam teksnya. Boleh kalian tulis dalam satu kalimat saja atau boleh lebih dari satu kalimat untuk membuktikan kalau dia orientasi, komplikasi, resolusi, atau koda dalam teks fabel tersebut. Kerjakan di buku tulis.
Selanjutnya adalah latihan 4.12. Kalian ibu minta untuk mencari atau menentukan watak dari tokoh-tokoh yang ada dalam fabel Kuda Berkulit Harimau di buku paket halaman 220. Kalian kerjakan latihan bagian B halaman 221. Kalian tentukan watak dari kuda, domba, tapir, dan kucing hitam. Lalu tuliskan juga cara pengembangan wataknya yang sudah ibu jelaskan, dan tuliskan juga bukti dalam teksnya. Bukti dalam teksnya cukup ditulis 1 kalimat saja yang membuktikan kalau wataknya si kuda, domba, tapir itu seperti apa. Kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.